Kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan penerapan CBT dalam proses konseling dengan tema permasalahan kecemasan akademik. Perkenalkan, saya Dini Indriani. Saya Nabila Pingkan. Saya Dina Mantawijayanti. Dan saya Mutiara Fadila. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Namun akhir-akhir ini saya merasa cemas. Alhamdulillah. Boleh sekali kita biar lebih nyaman kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi kamu. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik Bu, perkenalkan nama saya Dina Mantawijayanti yang biasa dipanggil Dina. Umur saya saat ini 20 tahun. Baik Dina, jadi gimana tadi perjalanannya Dina dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar sih Bu. Saya tidak mengalami kemacetan. Alhamdulillah, saya izin sambil mencatat ya yang nantinya datanya digunakan untuk acuan untuk melihat perkembangan Dina di konseling berikutnya. Baik Bu. Saya harap di sini Dina dapat merasa nyaman dan tenang karena sebagai konselor itu memiliki 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Saya harap jadi cerita apapun yang Dina ceritakan itu menjadi privasi, dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Dina datang ke sini itu atas kemauan Dina sendiri, bukan dari paksaan orang lain atau pihak manapun. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Dina itu dapat bercerita secara terbuka terkait permasalahan yang Dina alami. Dan di sini kita memiliki waktu 1 kali 45 menit. Saya harap kita dapat menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Dan nantinya jika waktu itu kurang, kita dapat melanjutkan di sesi konseling berikutnya. Baik Ibu. Baik, Dina tadi menyebutkan bahwasanya Dina itu akhir-akhir merasa cemas. Boleh mungkin Dina lebih ceritakan lebih spesifik mengapa sih Dina itu akhir-akhir ini merasa cemas? Iya Bu, saya merasa cemas kan saya ini semester 5 ya Bu ya, sudah mulai mempelajari tentang metopen dan tugas lainnya, mata kuliah lainnya. Saya merasa kesulitan Bu karena di mata kuliah metopen awal pertemuan saya sudah disuruh mencari judul. Nah, saya merasa kesulitan dan saya takut. Saya takutnya waktu saya ngerjain skripsi itu susah dan takut. Saya takut kuliah saya itu terganggu karena saya tidak bisa mengerjain skripsi saya, Bu. Baik, jadi sumber kecemasan utama Dina itu saat ini itu karena takut menghadapi mata kuliah metopen yang udah dimana itu udah disuruh cari judul, betul? Benar Ibu. Baik, kalau begitu bagaimana kalau pada sesi kita hari ini kita memfokuskan untuk menemukan atau membantu kamu untuk mengelola rasa cemas dan membantu kamu dalam cara berpikir tenang untuk menghadapi mata kuliah metopen ini, di mana kamu sudah disuruh mencari judul skripsi. Bagaimana? Apakah setuju? Baik, saya setuju Bu. Apa yang muncul di pikiran Dina pertama kali waktu dosen itu menyuruh Dina untuk mencari judul skripsi? Saya takut dan merasa cemas Bu. Saya berpikir saya tidak mampu dan tidak cukup pintar untuk menjalani mata kuliah metopen ini. Jadi pikiran utama yang sering muncul pada Dina pertama kali itu Dina merasa takut, merasa cemas dan takut gagal. Iya benar Ibu. Coba perhatikan ketika Dina itu berpikir saya tidak bisa, bagaimana perasaan Dina? Saya menjadi gelisah, takut, kadang membuat saya pusing sih Bu. Lalu biasanya apa yang Dina lakukan saat Dina itu merasa takut, gelisah ataupun cemas? Ketika saya merasakan itu saya menjadi menunda tugas Bu, menunda mencari judul atau membaca buku, dan saya lebih banyak untuk bersantai-santai dan rebahan di kamar. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya ada hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku, di mana memunculkan perasaan Dina itu merasa cemas, lalu menimbulkan perilaku Dina menunda untuk mencari referensi, sehingga Dina tidak bisa untuk menemukan judul skripsi tersebut. Sekarang mari kita uji pikiran itu, apakah benar kamu pasti tidak bisa, atau ada bukti yang membuktikan bahwasanya kamu tidak bisa sama sekali. Baik Bu. Baik Dina, ini ada lembar kerja restrukturasi kognitif. Nanti Dina boleh mengisi di bagian sebelah kanannya. Oke Bu. Baik
Baik Ibu, ini sudah. Baik, terima kasih Dina. Baik Bu. Sebenarnya saya itu di semester sebelumnya bisa Bu mengerjakan makalah-makalah dan tugas-tugas. Namun di saat saya semester 5 ini dan dihadapkan dengan mata kuliah Metopen, saya merasa lebih berat. Gitu sih Bu. Baik, tepat sekali. Jadi faktanya kamu ini sebenarnya mampu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut dan kamu itu mampu untuk menulis. Namun pada kali ini tuh tantangannya lebih besar. Bagaimana kalau kita ubah pikiran negatif Dina ini menjadi lebih realistis? Oh, jadi seperti saya kesulitan di awal, namun saya mencoba untuk mencari referensi buku dan mencari judul agar dapat menemukan judul Metopen saya. Bagus sekali, itu lebih rasional dan lebih mendukung Dina. Oke, baik. Baik, untuk membantu mengurangi kecemasan Dina, bagaimana kalau kita mencoba hal kecil daripada Dina harus berpikir untuk menemukan judul langsung yang secara sempurna. Bagaimana kalau minggu ini Dina mencari 3 artikel sebagai bahan ide? Bagaimana menurutmu? Itu sepertinya lebih ringan ya Bu ya, dan tidak terlalu menekan saya. Betul, itu membuat kita pecah menjadi langkah yang lebih kecil dan agar Dina itu menjadi lebih mudah. Jadi tugas Dina sampai pertemuan berikutnya itu yang pertama, Dina menuliskan 3 artikel atau 3 artikel yang Dina baca sebagai bahan ide. Kemudian yang kedua, Dina menuliskan pikiran negatif yang muncul lalu mengubahnya menjadi pikiran yang lebih realistis. Bisa dilakukan? Bisa Bu, saya akan coba. Baik Dina, sesi konseling kita cukup hari ini. Bagaimana perasaan Dina setelah mengikuti konseling ini? Apakah ada perubahan dari Dina datang di awal tadi? Setelah saya melakukan sesi ini, saya merasa lebih ringan Bu. Ternyata pikiran saya sendiri membuat saya tambah cemas. Sekarang ada gambaran langkah kecil yang bisa saya lakukan. Bagus, itu artinya kamu sudah mampu untuk mengelola rasa cemas ataupun pola pikirkan kamu sendiri. Iya Bu. Kita cukupkan sesi pada hari ini. Kamu sudah cukup terbuka pada hari ini dan kita akan ketemu di minggu depan untuk melihat perkembangan kamu. Ingat Dina, bahwa saya skripsi itu adalah bagian dari proses. Apalagi Dina saat ini sedang menghadapi semester 5 itu di mata kuliah Metopen. Itu bukanlah skripsi yang sesungguhnya, tapi itu adalah awal untuk melanjutkan skripsi yang sesungguhnya nantinya. Baik Ibu, terima kasih. Saya selama melakukan sesi konseling ini saya lebih merasa percaya diri. Baik Dina, semangat, Dina pasti bisa. Baik, saya tutup sesi hari ini. Kita jumpa di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Ibu. Baik, mari saya. Kecemasanmu hanyalah tanda bahwa kamu peduli dengan masa depanmu. Ubah rasa cemas itu menjadi energi untuk terus berkembang. Ingat, setiap proses belajar bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kamu melangkah.